Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Awamilul Mi'ah karangan Syekh Jarjani rahimahullahu ta'ala. Ini kita sudah memasuki kelompok amel yang ke-8. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Judulnya Al-asma'ul lati tansibu ala tamyin. Isim-isim yang menasabkan ianya isim atas tamyin. Maksudnya menasabkan isim nakirah, maf'ul tansibu mahdhuf. Ini membahas tentang beberapa isim yang tugasnya menasabkan isim nakirah sebagai tamyin. An-naw'us saminu min salasata asyara naw'an asma'un tansibu ala tamyizi asma'a nakiratin. Bermula kelompok yang ke-8 dari 13 kelompok. Itu asma'un, ada beberapa isim yang menasabkan ia kepada tamyin akan isim-isim nakirah. Artinya ada beberapa isim bertugas menasabkan isim nakirah, yang isim nakirah itu i'rabnya sebagai tamyin. Jadi tamyin itu syaratnya mesti nakirah. Ya, menurut Basariyun. Kalau Kufiyun boleh walaupun ma'rifah. Wahiyya arba'atu asma'in. Wahiyya dan dianya isim nakirah itu ada 4. Ada 4 isim yang tugasnya menasabkan isim nakirah sebagai tamyin. Awwaluha asyaratun idza rukibat ma'ahadin. Bermula yang pertamanya 4 itu lafaz asyaratun 10 idza rukibat bila digabungkan akan dianya asyarah bersama 1. Artinya 10 digabung bersama 1 11. Angka 11 dia butuh kepada tamyin. Atau isnaini atau kepada ahadin. 10 bila digabungkan akan dianya 10 bersama 1 atau bersama 2 ila tis'atin hingga 9. Artinya 11 hingga 19 itu isim adat yang dia menasabkan isim nakirah sebagai tamyinnya. Contoh misalkan ahada asyara dirhaman. Aku telah memiliki misalkan. Aku memiliki akan 11 11 dirham. Jadi ahada asyara ini dia mabni. Isim adat murakkab, kedua bagiannya dibina di atas fathah. Kemudian dirhaman yang jadi syahidnya dirhaman tamyin. Siapa yang menasabkan dia? Ahada asyara. Ahada asyara menasabkan dirhaman. Dirhaman nakirah tamyin. Tamyin zat kita sebut ya. Saya memiliki akan 11. 11 dirham. Wasna asyara dirhaman. Nah, contoh ini. Nah, dan seperti saya telah memiliki akan 12. 12 dirham ila tis'ata asyara dinaran hingga 19 dinar. Maksudnya begini. Kalau isna asyara ini kecuali. Kalau isna asyara tadi contohnya salah. Kalau isna ini fa'il. Artinya begini. Kalau ahada asyara mabni, isna asyara kecuali. Isna asyara bagian pertamanya isna di i'rab. Indi isna, sabit di sisi aku itu ada 12. 12 dirham. Jadi isna ini mubtada muakhar. Mubtada marfu tanda rafa alif. Jadi bagian pertamanya dia mu'rab, bagian keduanya baru mabni. Nah, jadi yang mu'rab 1 doang, 12. Yang lain semuanya mabni. Wa fil mufradil mudzakkari wahidun, dan sabit pada mufrad muzakkar itu wahidun. Maksudnya kalau untuk satu benda laki-laki dia tamyinnya harus naat. Misalkan kita mau menyatakan seorang laki-laki itu pakai rajulun wahidun. Rajulun wahidun, muzakkar muzakkar, muannas muannas, imra'atun wahidatun gitu. Wa fil musannal mudzakkari isnani, dan sabit pada tasniyah muzakkar itu isnani. Ya, wa fil mufradil muannasati wahidatun, dan sabit pada mufrad yang muannas itu wahidatun. Wa fil musannati isnatani, dan sabit pada tasniyahnya muannas itu isnatani. Artinya apa? Pada mufrad muzakkar wahidun, tasniyah muzakkar isnani, mufrad muannas wahidatun, tasniyah muannas isnatani. Artinya
wahidun dan isnani, dia harus sesuai aturan. Kalau muzakkar, muannas, muannas. Rajulun wahidun, imra'atun wahidatun. Isna rajulani, isnatam mra'atani, atau isnatam mra'atin, isnatai imra'atin, 2 perempuan. Jadi harus sesuai antara ma'dud dan adat. Nah, kalau lafai wahidun, isnani, wahidatun, isnatani, dia harus muzakkar, muannas. Kenapa beliau menyatakan ini? Karena nanti ada perbedaan. Angka 3 sampai 10, nah dia beda lagi aturannya. Nah ini, fahuwa jarin alal qiyasil masyhur. Fahuwa, maka bermula dianya wahidun. Nah, atau dua-duanya, maka bermula dianya mazkur, yaitu dari wahidun, isnani, wahidatun, dan isnatani. Maka bermula dianya mazkur itu berlaku di atas qiyas yang masyhur. Jadi maksud qiyas masyhur, wahidun isnani, wahidatun isnatani, dia berlaku sesuai dengan qiyas. Kalau yang dihitung benda laki-laki pakai wahidun. Kalau yang dihitung benda muannas pakai wahidatun. Artinya adat dan ma'dud sama-sama. Muzakkar, muannas. Wa ma fawqahuma ilal asyarati ghairu jarin alal qiyasil masyhur. Dan bermula ma di sini maksudnya adat, bermula bilangan yang ada di atas keduanya. Di atas keduanya wahidun dan isnani, wahidatun dan isnatani. Bermula ma yang ada di atas keduanya hingga 10, ghairu jarin itu tidak berlaku di atas qiyas masyhur. Ma fauqahuma, yang di atas 1 2 apa? 3. 3 sampai 10 dia berlaku sebalik qiyas. Apa maksud sebalik qiyas? Kalau yang kita hitung benda laki-laki pakai angka muannas. 3 laki-laki, salah satu rijalin. 3 perempuan. Karena yang kita hitung ma'dudnya perempuan, adatnya muannas. Salasu niswatin, 3 salasu, 3 muzakkar, niswatin muannas, 3. Nah, mukhalafah qiyas. Kalau 1 dan 2 berarti muzakkar, muannas. Tapi kalau 3 sampai 10 muzakkar ketemu muannas ketemu muzakkar. Itu maksudnya ghairu jarin, tidak berlaku di atas qiyas yang masyhur. Mana contohnya? Nahu salah satu, ini bebas bacanya, tergantung kita taruh contohnya. Apakah salah satu jadi fa'il, maf'ul atau majrur. Nahu salah satin bi isbatit ta'i lil muzakkari ilal asyarati, dengan menyebutkan ta untuk muzakkar hingga asyarah. Nah, contohnya salah satin. Ini salah satin berarti harus pakai ta untuk muzakkar hingga asyarah. Maksudnya apa? Kalau kita menghitung benda muzakkar pakai angkanya muannas, salah satu muannas, ada ta. Salah satu dengan adanya ta untuk muzakkar. Kalau ma'dud yang kita hitung itu benda muzakkar pakai angkanya muannas. Salah satu rijalin. Nah, 3 laki-laki, salah satu. Wa salasin, atau kepada salah satu, dan seperti salasin bihazfit ta'i, dengan dibuang ta, lil muannasi untuk muannas, ilal asyarati hingga 10. Nah. Kemudian salasin dengan enggak pakai ta untuk muannas. Kalau yang kita hitung muannas, ya, berarti angkanya muzakkar, yaitu salas. Enggak pakai ta hingga 10. Ya. Ilal asyarah 10, maksudnya 10 dalam arti 10, tapi nanti penggunaan asyarah enggak pakai ta. Mana contohnya? Kaqouli ta'ala, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sakharaha alaihim, mengendalikan dianya Allah akannya angin, alaihim di atas mereka, sab'a layalin, akan 9 malam. Jadi layalin ini muannas karena mufradnya lailah, lailatun kan? Lailatun, lailatani, layalin. Jadi lailah ini muannas, tapi pakai bilangannya muzakkar, sab'a, bukan sab'ata. Sakharaha alaihi, mengendalikan yang Allah akannya angin kepada mereka, sab'a layalin, akan 7 malam. Sab'a muzakkar, layalin muannas, muzakkar ketemu muannas. Wa samaniyata ayamin, dan 8 hari. Samaniyata muannas, ayamin muzakkar. Jadi muannas ketemu muzakkar. Jadi kesimpulannya mudahnya, 1 dan 2 berarti sesuai, muzakkar, muannas.
3 sampai 10 mukhalafah qiyas. Muzakkar ketemu muannas, muannas ketemu muzakkar. Nah, itu kalau belum dimurakkabkan ya. Masih adat mufrad, tunggal. Bagaimana kalau digabungkan ini? Wa tarkibul muzakkari ahada asyara rajulan. Dan bermula susunan muzakkar itu ahada asyara rajulan. Jadi yang dihitung ini laki-laki. Pakai angkanya tadi kan kalau 1 dan 2 berarti muzakkar. Ahada asyara. Ya. Kalau untuk yang kita hitung, kalau angka 11 itu dia harus 1. Angka 1 itu harus sesuai dengan qiyas. Muzakkar, muannas. Begitu juga 1 ketika digabung dengan 10 tetap sesuai qiyas. Yang kita hitung laki-laki ahada asyara. Wasna asyara rajulan. Dan 12 laki-laki. Yang kita hitung laki-laki berarti pakai angkanya isna. Karena tadi ketentuannya 1, 2 sesuai qiyas. Laki-laki, muzakkar, muannas. Ini rajulan muzakkar berarti ahada muzakkar. Rajulan muzakkar, isna juga muzakkar. Asyara ngikuti isna. Artinya 11, 12 itu sesuai dengan qiyas. Sebagaimana 1 dan 2 juga sesuai dengan qiyas. Bermula susunan muzakkar itu ahada asyara rajulan, isna asyara rajulan. Bukan di sini kabarnya, di sini. Bermula susunan muzakkar ahada asyara rajulan dan isna asyara rajulan itu jarin, itu berlaku di atas qiyas masyhur. Kesimpulan sementara. 1 dan 2 itu sesuai dengan qiyas. Muzakkar, muannas. Begitu juga 11 dan 12 harus sesuai qiyas. Muzakkar, muannas. Mana contoh muannasnya? Wa tarkibul muannasi ihda asyarata imra'atan isnata asyarata imra'atan bi isbatit ta'i jarin alal qiyasil masyhur. Ini sama kan? Bermula susunan untuk muannas. Mana susunan muannas? Ihda asyarata imra'atan, 11 perempuan. Karena ma'dudnya yang dihitung perempuan, jadi angkanya ihda pakai perempuan. Asyarata juga perempuan, muannas. Isnata asyarata imra'atan. Dengan menyebutkan ta itu berlaku di atas qiyas masyhur. Susunan muannas 11 untuk muannas, 12 untuk muannas tetap pakai ta sesuai dengan qiyas. Kembali lagi ke awal. 1 2 berlaku atas qiyas. Muzakkar, muannas. Begitu juga 11 12. 11 12 kalau untuk muzakkar harus muzakkar, kalau untuk muannas harus muannas. Nah, itu kalau 11. Tapi kalau sudah 13 ke atas baru beda lagi. Wa salasata asyara rajulan wa arba'ata asyara rajulan ila 20 rajulan bi isbatit ta'i fil mudzakkari ala ghairil qiyasil masyhur. Bermula 13 laki-laki, 14 laki-laki hingga 20 laki-laki dengan menyebutkan ta pada mudzakkar itu di atas bukan qiyas masyhur. Nah, jadi kalau 13 ke atas itu harus mukhalafah qiyas. Maksud mukhalafah qiyas ini bagian pertamanya saja. Karena tadi di atas 3 sampai 10 kalau ketika mufrad dia muzakkar ketemu muannas. Begitu juga 3 sampai 9 ketika digabung dengan 10 juga mukhalafah qiyas. 13 laki-laki yang kita hitung muzakkar. Jadi 3-nya pakai muannas. Nah, bagian pertamanya muannas. 13 apa ya 13 laki-laki. Arba'ata asyara 14 apa 14 laki-laki. Hingga 20 apa ya 20 laki-laki. Dengan menyebutkan ta pada muzakkar di atas selain qiyas. Nah, untuk perempuan sebaliknya. Muzakkar ketemu muannas. Wasalasa asyarata imra'atan. Wasalasa asyarata imra'atan. Bermula 13 dan 14 hingga 20 dengan dibuang ta pada muannas itu di atas bukan qiyas masyhur. Nah, jadi gini, karena ma'dudnya di sini yang dihitung perempuan, berarti pakai angkanya laki-laki 3-nya salasa. Jadi bagian pertamanya saja yang mukhalafah qiyas. Adapun bagian keduanya sama. Asyara rajulan.
asyarata imra'atan. Jadi bagian pertamanya 3 sampai 9 nanti baru mukhalafah qiyas. 13 perempuan, 14 arba'ah kan? Asyarata imra'atan tetap hingga Aisyirina. Kalau Aisyirina memang dia begitu, nggak ada muannasnya. Nah, gimana cara menyimpulkannya? Nah, jadi kesimpulan mudahnya apa? 1, 2 ikuti qiyas ketika dia sendiri, mudzakkar muannas. Kemudian 3 sampai 10 kalau mufrad, 3 sampai 10 mufrad belum digabungkan, berarti mukhalafah qiyas, mudzakkar ketemu muannas. Kemudian 11 12 itu muzakkar muannas. Ahada asyara, ihda asyarata, isna asyara, isnata asyarata. Kemudian kalau sudah 13, kalau sudah 13 sampai 20, itu bagian pertamanya mukhalafah qiyas. Bagian keduanya ikut qiyas. 13 laki-laki, salah satu asyara. Jadi bagian pertamanya muannas ketemu mudzakkar, bagian keduanya ngikut ma'dud. Nah, nggak tahu ini saya menjelaskannya mudah apa tidak. Kemudian wa mumayyidu salasati ila asyarati mahfudun majmu'un. Bermula tamyiz 3 hingga 10 itu dikhafatkan lagi jamak. Jadi angka 3 hingga 10 juga butuh kepada tamyiz. Cuma tamyiznya enggak mansub. Tamyiz dia majrur. Bermula tamyiz 3 hingga 10 itu dikhafatkan jamak, pakai jamak. Nah, artinya angkanya dimudhafkan kepada tamyiznya. Contoh salah satu rijalin, 3 laki-laki. Jadi angkanya tadi sesuai mukhalafah qiyas, muannas ketemu mudzakkar udah benar. Kemudian tamyiznya majrur dan jamak, harus salah satu rijalin, nggak boleh salah satu rajulin, salah. Nggak boleh kita menggunakan mufrad. Salah satu rajulin, nggak boleh. Harus salah satu rijalin. Angkanya mukhalafah qiyas, muannas ketemu mudzakkar, kemudian tamyiznya majrur dan mesti jamak. Salah satu rijalin, nggak boleh salah satu rajulin. Salasu niswatin, udah benar kan? Jadi mudzakkar ketemu muannas dan tamyiznya majrur harus jamak. Salasu niswatin, nggak boleh salasu imra'atin. Wa mumayyidu ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina mansubun mufradun. Bermula tamyiz 11 hingga 99 itu dinasabkan lagi mufrad. Nah, tapi kalau 11 hingga 99 tamyiznya mufrad, nggak boleh jamak. Ahada asyara rajulan, nggak boleh rijalan. Ahada asyara rajulan, nggak boleh rijalan. Isna asyara rajulan mufrad. Salah satu asyara rajulan mufrad. Ila tis'atin wa tis'ina rajulan, ya. 99 rajulan laki-laki, tetap mufrad. Kesimpulan sementara, ya, tamyiz 3 hingga 10 harus majrur, dikhafatkan jadi mudhaf ilaih, kemudian harus pakai kalimat jamak. Kalau tamyiz 11 hingga 99 mufrad. Wa muannasuhu ihda asyarata imra'atan. Dan bermula muannasnya ahada asyara itu ihda asyarata imra'atan, tetap mufrad imra'atan. Wasnata asyarata imra'atan, 12 perempuan, tetap pakai mufrad. Wasalasa asyarata imra'atan, tetap pakai mufrad. Ila tis'in wa tis'ina imra'atan, hingga 99 perempuan. Agak rumit bab angka, harus ditulis pakai tabel. Wa mumayyidu mi'atin wa alfin, dan bermula tamyiz 100 dan 1000. Wa tasniyatihima, dan bermula tamyiz 100 dan 1000 dan tasniyah keduanya 100 dan 1000. Maksud tasniyah 100 mi'atai 200, alfai 2000 gitu maksudnya. Bermula tamyiz 100 dan 1000 dan tasniyah keduanya, wa jam'ihi, dan jamak. Jamak misalkan alfin kita jamak jadi uluf. Bermula tamyiz 100 1000, tasniyah keduanya, dan jamak semuanya. Jamaknya 1000. Itu mahfudun mufradun, itu dikhafatkan lagi mufrad.
Mudhaf ilaih juga. Contoh mi'atu rajulin, 100 laki-laki. Jadi tetap ini namanya tamnyin walaupun mudhaf ilaih, mudhaf mi'atu rajulin mudhaf ilaih. Tapi rajulin ini namanya tamnyin. Nah, arti tamnyin pembeda 100, apanya 100? Kan ada macam 100 laki-laki. Jadi 100 itu dimudhaf kepada tamnyinnya. Dan harus pakai kalimat mufrad. Enggak boleh mi'atu rijalin, enggak boleh, harus mi'atu rajulin. Bermula tamnyin 100.000, tasniyah keduanya dan jamaknya 1000 itu khafat mufrad. Menjadi mudhaf ilaih dan mufrad. Mi'atu rajulin 100 laki-laki. Mi'ata rajulin 200 laki-laki, rajulin mufrad. Salasu mi'ati rajulin 300 laki-laki, tetap mufrad. Wa alfu rajulin 1000 laki-laki mufrad. Wa alfa rajulin 2000 laki-laki. Wa alafu rajulin, alaf jamak alfun alaf, dan ribuan laki-laki, tetap mufrad. Nah, simpulkan, harus ditulis nih. Tamyiz 11 hingga 99 mufrad. Nah, cuma ini bedanya antara mudzakkar dan muannas. Ahada asyara, ihda asyarata. Isna asyara, isnata asyarata. Kemudian tamyiz 100.000, tasniyah 100. Tasniyah 1000, jamak 1000, nggak ada berarti jamak 100 ya. Jamak 1000 doang, khafat dan mufrad. Ya, panjang ini. Wasani kam lil istifham, barulah yang kedua, isim yang menasabkan isim nakirah sebagai tamyiz itu kam istifham. Kam yang digunakan untuk bertanya. Contoh kam dirhaman malu. Bermula berapa? Apanya yang berapa? Dirham itu hartamu. Bermula berapa? Dirham itu hartamu. Jadi kam di sini isim istifham mabni di atas sukun. Dirhaman tamyiz. Siapa yang menasabkan dirhaman? Kam. Malu khabarnya. Nah. Ini kam istifham. Jadi kam istifham itu tamyiznya mansub. Wa kamul khabariyatu tudhafu ilal mumayyan, dan bermula kam khabariyah itu dimudhafkan akan dianya kam khabariyah kepada tamyiz. Jadi kam ada dua, ada kam istifham untuk bertanya, ada kam khabariyah. Khabariyah bukan untuk bertanya, untuk menginformasikan banyaknya sesuatu. Nah, jadi kam khabariyah ini dimudhaf kepada tamyiz. Mufrad dan kana atau jam'an. Mufrad adanya tamyiz atau jamak. Jadi tamyiznya boleh dua, boleh mufrad, boleh jamak. Wahia naqidatu rubba, dan dianya kam khabariyah itu lawan rubba. Artinya kalau rubba menunjukkan kepada sedikit, kalau kam khabariyah menunjukkan kepada banyak. Taqulu, kau berkata, kam rajulin laqituhu, banyak banget laki-laki yang aku temui. Bermula banyak banget laki-laki itu yang aku temui akannya. Kam khabariyah mabni di atas sukun mubtada, mudhaf kam rajulin mudhaf ilaih. Laqituhu fi'il fa'il maf'ul khabarnya. Nah, itu i'rabnya. Atau akam rijalin laqituhum, banyak banget laki-laki yang aku temui akan mereka. Jadi kam tetap mubtada, mudhaf kam rijalin mudhaf ilaih, laqituhum jumlah fi'liyah khabar. Nah, itu. Jadi yang perlu kita ingat, kam istifham tamyiznya mansub, kam khabariyah tamyiznya majrur. Nah, wasalisu ka'ayyin, bermula yang ketiga itu ka'ayyin. Nah, jadi ka'ayyin ini asalnya kaf huruf jar tasbih. Ayyin ini asalnya aina, isim istifham. Kemudian digabungkan, hilang makna tasbih dan hilang makna ainanya. Sekarang jadi kinayah untuk menunjukkan kepada angka yang banyak. Hilang makna huruf jarnya, hilang makna istifhamnya. Itu maksud ka'ayyin. Nah, contohnya ka'ayyin rajulan indi, banyak banget laki-laki itu di sisiku. Betapa banyak. Jadi bahasa mudahnya gimana? Ka'ayyin rajulan, berapa banyaknya laki-laki, tapi bukan bertanya. Berapa banyaknya laki-laki yang ada di hadapanku. Artinya di hadapanku ada banyak laki-laki, bukan bertanya ini, tapi memberitahukan, khabariyah. Jadi ka'ayyin ini sama seperti kam khabariyah juga. I'rabnya tetap ka'ayyin, jadi isim mabni di atas sukun. Pada ma'rafah mubtada, rajulan khabarnya, indi dharaf, muta'alaq kepada ma'tuf jadi khabar muqaddam.
banyak banget lelaki itu ada di hadapanku. Warabi'u kadza, yang keempat isim yang menasabkan isim nakirah sebagai tamyiz kadza. Kadza ini juga asalnya kaf huruf jar tasbih, kemudian dza isim isyarah. Tapi sekarang sesudah digabungkan kadza tidak lagi dimaksudkan huruf jar dan isim isyarah, udah jadi isim kinayah untuk menggantikan angka yang banyak. Adadun kasir. Jadi kadza itu sekian banyak artinya. Nah, contohnya indi kadza dirhaman. Di sisiku itu ada sekian banyak dirham. Di sisiku itu ada sekian banyak duit. Nah, jadi kadza di sini kita i'rab isim mabni. Indi dharaf dan mudhaf ilaih muta'allaq kepada mahdzuf khabar muqaddam. Kadza isim kinayah mabni di atas sukun pada ma'rafa mubtada muakhar. Dirhaman tamyiznya mansub dan nasab fathah. Selesai. Nah, gitu lebih kurang. Ini saya nggak menyimpulkannya lagi, harus disimpulkan sendiri ya. Nah, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.